Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Riri. Selamat pagi juga Ibu. Bagaimana kabar Bu Riri hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Berarti sudah siap ya untuk melakukan kegiatan pendampingan individu 3? Sudah siap. Baik. Nah, sekarang hari ini kita melakukan pendampingan individu 3 Kamis 11 Juli 2024, yang mana di pendampingan individu 3 kita ini adalah tentang implementasi pembelajaran yang berpihak kepada murid. Nah, adapun fokus dari pendampingan individu 3 ini adalah yang pertama, refleksi hasil survei umpan balik 360 derajat, yang mana waktu itu kan ada semacam survei yang diberikan kepada kepala sekolah, lalu kepada rekan sejawat dan murid sebanyak 5 orang. Nah, hari ini kita bahas bagaimana hasil refleksinya. Kemudian juga penilaian diri sendiri tentang kompetensi guru penggerak. Jadi kita nanti berefleksi bagaimana penilaian Bu Riri tentang kompetensi guru penggerak yang dimiliki. Yang pertama. Yang kedua, kita diskusi rencana menerapkan pembelajaran sosial emosional. Jadi kan sudah mempelajari modul 2.2 tentang PSE. Nah, itu bagaimana rencana kedepannya yang akan Ibu Riri terapkan tentang PSE tersebut di kelas Ibu Riri. Lalu yang ketiga adalah nanti kita diskusi hasil lokakarya 2, yang mana di lokakarya 2 kan membahas tentang tahapan bakja. Nah, sekarang kita akan bahas bagaimana keterlaksanaan alur bakja tersebut. Nah, baik Bu Riri, mengenai lembar umpan balik survei 360 derajat, yang mana respondennya adalah kepala sekolah, kemudian rekan sejawat dan murid, itu apakah sudah diunggah ke dalam LMS di PI2? Sudah. Berarti sudah ya. Nah, kemudian selama 1 bulan terakhir ini, apa saja proses yang sudah berjalan yang sudah Ibu Riri lakukan selama 1 bulan terakhir ini terkait dengan program guru penggerak? Baik Bu, yang sudah berjalan 1 bulan terakhir ini, saya sudah melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi. Terus langsung diobservasi kepala sekolah, gitu kan. Terus berarti ada kepala sekolah yang observasi Ibu Riri ngajar di kelas? Kepala sekolah Jadi sudah ada diskusi dengan kepala sekolah. Jadi hasilnya ada kekurangan, ada juga baiknya gitu. Nah, itu hal yang sudah berjalan 1 bulan terakhir ini. Terus untuk penerapan PSE ada juga, tapi tidak terlalu disinggung gitu. Tidak diapakan, tapi ada dalam mengadakan sedikit anak-anak itu kan, misalnya kan termasuk PSE gitu kan. Tentang musik yang membuat anak konsentrasi gitu kan. Nah, itu yang sudah berjalan. Terus di komunitas juga kita adakan setelah kita diobservasi siapa yang diantara teman-teman yang mau dibahas dalam komunitas tersebut gitu kan, dijelaskan di situ. Jadi semua warga sekolah mengetahui apa kekurangan Riri saat mengajar tadi di kelas gitu kan, apa kelebihannya gitu, diberitakan di komunitas tersebut. Nah, berarti ini selama 1 bulan terakhir ini berarti Bu Riri sudah penerapannya ke arah di pembelajaran diferensiasi dan PSE ya Bu Riri. Berarti Bu Riri memang sudah menjalankan modul dari 2.1 dan 2.2. Nah, Bu Riri cukup sangat baik sekali ya, sudah menerapkan hasil pembelajarannya dari modul 2.1 sama 2.2 ini. Dan saya juga melihat di LMS-nya sudah ada tugas-tugasnya. Kemudian selama pembelajaran daring Bu Riri juga mengalami kemajuan-kemajuan yang cukup pesat sekali ya, agar tetap dipertahankan seperti itu. Nah, Bu Riri, sekarang kita bahas tentang refleksi hasil survei umpan balik 360 derajat dan asesmen mandiri tentang kompetensi guru penggerak. Nah, di PI 2 itu kan Bu Riri sudah ada membagikan tentang
hasil feedback dari 60 derajat yang mana respondennya waktu itu adalah kepala sekolah, kemudian rekan sejawat dan murid. Itu bisa Bu Riri jelaskan yang pertama dulu tentang asesmen mandiri tentang kompetensi guru penggerak yang apakah sudah baik atau bagaimana, bisa Bu Riri gambarkan sedikit mengenai yang asesmen mandirinya? Baik Bu, untuk pengembangan diri dan orang lain yaitu alhamdulillah berjalan semuanya baik, tapi ada yang tidak yang kurang gitu, yaitu saya kurang tidak mencatat kelebihan dan kekurangan saat mengajar. Kan waktu itu kan setelah mengajar kan kita memberikan refleksi kepada anak-anak gitu kan, betul. Apa kekurangan dan kelebihan ibu saat mengajar. Jadi anak-anak tersebut mengisi tulisan-tulisannya tentang pengendalian materi di kelas gitu kan, tanpa nama gitu. Jadi saya kurang tidak mencatat gitu. Jadi itulah pengembangan diri dan orang lain, kelebihan dan kurang saat mengajar itu. Terus ada juga selebihnya alhamdulillah sudah oke ya. Bisa boleh digambarkan yang sudah oke itu bagian mana saja? Misalnya membantu rekan sama guru dalam menentukan strategi pengembangan kompetensi dan kebutuhan belajar gitu kan ya. Sudah berjalan ya, setelah misalnya setelah mengajar kan kita diskusi dengan teman sejawat gitu kan. Jadi saya ada membantu ibu tersebut, ya begitu juga ibu tersebut gitu kan. Ada juga pas ngajar ibu tuh masuk ke kelas gimana cara mengajar gitu kan. Jadi ibu itu tersebut memberi masukan dan ibu tuh mendapat cerminan pula saat kita mengajar gitu. Begitu ya cara pembelajaran berdiferensiasi. Jadi kan membantu gitu kan. Oke, itu. Kemudian kategori yang kedua dalam paket pemimpinan dalam belajar itu apa yang sudah baiknya Bu Riri? Pemimpinan dalam belajar saya sudah merencanakan lingkup pelajaran sesuai dengan kebutuhan murid. Misalnya kebutuhan murid kan kalau dalam pembelajaran berdiferensiasi itu kan kita memetakan anak dulu kan, anak yang ada 3 itu yang audio, yang visual, yang estetik. Sudah saya metakan, sudah saya gambarkan. Terus sudah disediakan bahan untuk dia yang suka yang begini gitu kan, suka gambar, yang suka musik gitu kan. Itu yang dalam kebutuhan belajar anak gitu kan. Itu kebutuhan menyesuaikan dengan kebutuhan murid. Terus dalam kategori kepemimpinan manajemen sekolah. Sekolah misalnya saya sudah mengajak warga sekolah mensosialisasikan visi misi gitu kan. Waktu visi misi alhamdulillah warga sekolah diundang sekolah ini seperti pengurus komite dan beserta yang lainnya. Terus siswa juga diikutkan di situ untuk visi misi. Terus orang tua ada perwakilannya gitu. Sudah baik ya, dalam kepemimpinan. Lalu kategori terakhir kepemimpinan pengembangan sekolah ya. Dalam pengembangan sekolah ya. Itu apa yang sudah baiknya Bu Riri? Saya sudah memotivasi rekan guru dan tenaga pendidikan di sekolah menunjukkan budaya belajar yang berpihak pada murid gitu kan. Itu yang sudah baik di kepemimpinan pengembangan sekolah. Terus mengkomunikasikan pentingnya pengembangan sekolah, meningkatkan kualitas belajar murid kepada orang tua, masyarakat gitu kan, cara atau media gitu kan. Itu yang sudah baiknya ya Bu Riri ya. Nah sekarang menurut Bu Riri berdasarkan asesmen terhadap diri sendiri ini, bagian mana yang Bu Riri perlu perbaiki lagi ke depannya dari kompetensi guru penggerak ini? Yang perlu dikembangkan lagi itu misalnya berkomunikasi rutin dengan orang tua murid, anak itu kurang. Berarti itu masih kurang berarti. Berkomunikasi dengan orang tua murid. Misalnya anaknya bermasalah, seharusnya kan kita telepon, mengundang orang tua itu ke sini. Itu jarang. Tapi ada gitu. Tapi ada. Itu jarang. Jadi untuk kedepannya apa rencana Bu Riri ke depannya untuk mengatasi tantangan tersebut? Mungkin saya membuat grup WA gitu kan, grup WA orang tua misalnya. Secara pribadi kan nggak apa-apa, misalnya kelas ini grup WA orang tuanya gitu. Itu rencana ke depannya. Nah, mengenai rencana yang sudah Ibu Riri pikirkan ini, siapa saja yang bisa membantu Bu Riri supaya rencana ini bisa berjalan gitu Bu Riri?
Pertama sekali itu siswanya kan orang murid, terus warga sekolah, pihak sekolah, atau usaha itu kan sangat mendukung sekali kelas sekolah. Berarti pihak sekolah dan murid itu sendiri berarti ya Bu Iya. Iri. Nah baik Bu Iri. Nah itu kan tentang asesmen diri sendiri, asesmen mandiri tentang kompetensi guru penggerak yang dimiliki. Nah lalu bagaimana dengan survei umpan balik yang diberikan oleh 3 responden Bu Iri, yang mana dari kepala sekolah, kemudian rekan sejawat dan murid. Bu Iri bisa jelaskan dari kepala sekolah dulu apa yang sudah baik menurut kepala sekolah terhadap kompetensi Bu Iri yang miliki. Kalau dari kepala sekolah semua penilaiannya, karena waktu itu kan kita berhadapan dipanggil oleh Ibu Kepsek supaya jelas gitu kan. Apa kata beliau Bu Iri? Lebih baik lebih baiknya kita berhadapan supaya ibu tahu gitu kan. Jadi Riri tidak memandang ibu begini karena nanti salah paham gitu kan. Nah itu tadi kita ada berlima, jadi dikumpulkan berlima yang CGP ini. Menurut kepala sekolah, apa yang sudah baik dari kompetensi yang guru penggerak yang Ibu miliki? Nah, misalnya CGP minta rekan sama guru untuk melihat praktik mengajar. Misalnya kan kalau seperti tadi kan rekan sejawat saya ada masuk ke kelas gitu melihat sama mengajar, itu sudah baik. Nah itu ibu tuh nanya itu sudah Bu, nanti sudah ya udah. Misalnya membuat rencana pengembangan diri untuk perbaikan praktik mengajar berdasarkan catatan CGP gitu kan. Membuat rencana tidak lanjut, misalnya kan tidak lanjut di kelas yang setelah rekan sejawat tersebut melihat apa tindak lanjutnya. Nah, lalu itu kan yang sudah baik untuk kepala sekolah. Nah, untuk kepala sekolah Bu Riri, apa yang perlu Bu Riri tingkatkan lagi dalam hal kompetensi guru penggerak ini? Di dalam pengen ditingkatkan lagi ya. Ditingkatkan lagi misalnya yang kurang konsisten tadi, misalnya kan jarang menanya hal yang sudah baik dalam praktik mengajar kepada siswa, kan itu kurang konsisten. Jadi ditingkatkan lagi untuk kedepannya selalu kita menanyakan apa yang sudah baik dalam praktik mengajar gitu. Itu penilaian dari kelas sekolah gitu kan. Terus itu. Nah, Bu Riri. Nah, kemudian apa rencana Bu Riri untuk rencana ke depannya untuk mengatasi hal-hal yang menurut kepala sekolah perlu ditingkatkan lagi ini? Cara mengatasinya. Apa rencana Bu Riri ke depannya? Rencana ke depannya saya melihat kekurangan yang tadi itu kan. Rencana ke depannya itu dibuat misalnya kayak hal itu kan catatan, jadi kita buatkanlah catatan. Kita kan seorang guru harus mempunyai catatan yang kurang gitu kan. Nah jadi untuk kedepannya kita bedakan catatan ini yang kurang, jadi kita terapkan untuk kedepannya, misalnya di kelas yang lain gitu kan. Mungkin di kelas yang sebelumnya tidak ada, jadi kelas yang lain kita jadi membuat buku catatan supaya ingat Misalkan catatan model seperti itu ya Bu Riri? Iya, yang kurang-kurang itu kan supaya lebih lagi. Nah, sekarang tadi kan dari respondennya kepala sekolah. Nah, sekarang bagaimana dari umpan balik yang diberikan oleh rekan sejawat Bu Riri? Nah, menurut mereka hal yang baik yang sudah Ibu Riri miliki dari kompetensi guru penggerak ini itu di bagian mana Bu Riri? Misalnya di bagian pengembangan diri dan orang lain, itu misalnya CGP mencatat kelebihan kekurangan dalam praktik mengajar itu sudah baik menurut rekan saya yang melihat ke dalam, misalnya kan ada juga gantian di sini kan. Itu dalam pengembangan diri dan orang lain ya kan. Habis itu dalam kepemimpinan pembelajaran, misalnya CGP merencanakan lingkungan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan belajar milik. Alhamdulillah semuanya CGP rekan sejawat itu memberikan hal yang baik semuanya di sini. Iya, Berarti penilaian mereka terhadap Bu Riri positif semua ya, ya? positif semua. Saya lihat semuanya oke saja. Jadi yang kekurangannya Yang bagian yang kurang baik itu mereka bagaimana? yang bagian pengembangan diri orang lain cuma satu, itu rekan guru melihat praktik CGP mengajar, meminta rekan guru. Berarti ada salah satu misalnya yang menilai, misalnya
tidak ada rekan, kan kita memberikan kuesioner kan kepada guru, tapi dia tidak melihat ke saya mengajar gitu. Misalnya kayak guru ekonomi kan nggak ada yang lihat, jadi kalau guru bahasa Inggris kan ada gitu kan, ada yang tidak melihat, jadi ada yang isi kekurangan itu satu gitu. Selebihnya baik semua. Nah, lalu bagaimana dengan hasil umpan balik dari murid Bu Riri? Itu mereka tuh Bu Riri itu gimana gitu? Misalnya kan dia ada 5 orang ya, 5 orang. Ada yang misalnya di bagian ini guru mencatat semua masukan murid terhadap cara mengajar gitu kan. Seharusnya kan baik kan. Tapi di sini dia akan sharing. Ada misalnya 3-4 CPSan, selebihnya alhamdulillah baik. Misalnya guru pernah mengajar bersama guru lain ke kelas, mungkin kan waktu itu kan saya kan ngajar di kelas 11, jadi kan ada ini yang kelas 10, jadi kan jadi kelas 10 itu kan saya tidak masuk ke kelas, jadi dia tidak tahu juga gitu kan. Jadi saya dilihat itu di rekan sejawat kan di kelas 11 gitu kan. Ada yang ngisi, misalnya guru yang mengajar ini, saya yang mengajar ini tidak ada dilihat guru lain, ada siswa yang membuat seperti itu gitu kan. Selebihnya alhamdulillah semuanya penilaiannya baik, Semuanya baik gitu ya. Misalnya guru menghargai perbedaan agama suku selama mengajar misalnya kan. Guru menjelaskan tujuan pembelajaran sebelum menjelaskan materi gitu kan. Kita kan menggunakan PowerPoint. Nah, jadi di situ itu ada tujuan pembelajaran misalnya kan, kesepakatan di kelas kita gitu kan. Itu semuanya alhamdulillah baik di sana gitu kan, penilaian siswa. Berarti intinya Bu Riri penilaian dari masing-masing responden ini, kepala sekolah, rekan sejawat dan murid, itu nilainya itu memang sudah secara garis besar itu memang sudah baik ya Bu Riri ya. Jadi ada hanya beberapa saja yang sedang nilainya gitu. Nah, kemudian ini yang perlu Bu Riri tingkatkan lagi di kedepannya. Kemudian Bu Riri, apa rencana Bu Riri? Tadi kan ada dari survei umpan balik itu ada bagian-bagian yang perlu Ibu Riri perbaiki lagi menurut ketiga responden ini kan. Nah, apa rencana Bu Riri ke depannya untuk semakin mengasah kompetensi guru penggerak ini supaya terus dimiliki? Rencana saya ke depannya, saya lebih kita sebagai guru tuh harus mempunyai pertama dulu, mempunyai misalnya catatan dari penilaian misalnya kepala sekolah, penilaian itu kan begini kekurangan saya misalnya kan, mempunyai catatan seperti itu. Terus saya juga pengen aktif misalnya dalam komunitas misalnya kan, mengikuti webinar yang ada misalkan untuk meningkatkan kompetensi saya sebagai guru penggerak. Itu bekerja sama juga dengan rekan sejawat, kepala sekolah, dan murid. Itu rencananya ke depan. Baik Bu Riri. Nah, rencana-rencana ini menurut Bu Riri siapa yang bisa membantu Bu Riri nih supaya rencana ini bisa berjalan dengan baik, kemudian tujuannya bisa tercapai? Itu kira-kira siapa saja orang yang bisa membantu Bu Riri? Yang bisa membantu itu karena itu murid, rekan sejawat kan, kepala sekolah juga gitu kan. Itu rencana yang bisa membantu saya. Semoga mereka semuanya bisa membantu Bu Riri untuk menjalankan rencana-rencana ini supaya kompetensi guru penggerak yang Ibu Riri miliki bisa selalu terasah dan selalu Bu Riri miliki dengan baik begitu. Nah, kemudian mengenai refleksi kompetensi guru penggerak, Bu Riri bisa jelaskan sedikit karena itu saya lihat sudah diunggah di LMS, di PI, di kolom PI 2 gitu Bu Riri, yang refleksinya, yang refleksi. Yang tadi. Nah, itu kan ada refleksi hasil umpan balik kompetensi guru penggerak. Nah, itu Bu Riri bisa jelaskan sedikit. Misalnya umpan balik dari pertanyaan pertama misalnya dari kepala sekolah ya.
di kepala sekolah, bagian pengembangan diri dan orang lain misalnya kan, alhamdulillah di sini saya sudah mencatat kelebihan dan kekurangan CGP dalam mengajar misalnya kan, itu sudah baik dalam pengembangan diri dan orang lain kan. Terus yang kedua dalam pengembangan pembelajaran, saya sudah merencanakan lingkungan pembelajaran sesuai dengan kebutuhan murid, sudah menyediakan berbagai bentuk bahan-bahan ajar sesuai dengan murid misalnya kan, itu yang sudah ada di sekolah. Terus dari guru, dari rekan sejawat misalnya kan, rekan sejawat misalnya membuat rencana pengembangan diri, perbaikan praktik mengajar berdasarkan catatan. Nah, Bu Riri, di refleksi ini sebagai tindak lanjutnya ya, perilaku apa saja yang akan Bu Riri terus lakukan berdasarkan hasil survei umpan balik dari ketiga responden ini? Perilaku mana saja itu yang terus Ibu Riri lakukan? Misalnya perilaku yang saya lakukan tetap berkolaborasi dengan rekan sejawat kepala sekolah untuk meningkatkan kegiatan ini gitu. Itu yang perlu saya tidak diapakan, yang terus lakukan gitu kan. Misalkan kemandirian misalnya kan, nilai yang saya lanjutkan mandiri mengerjakan modul-modul ajar misalnya kan, mandiri mengikuti kelas-kelas webinar untuk meningkatkan baik. Nah sekarang itu kan yang terus dilakukan. Nah lalu berdasarkan hasil umpan balik itu juga dari ketiga responden ini, itu perilaku apa saja yang harus Bu Riri hentikan gitu ya? Bagaimana tuh Bu Riri? Tapi selama saya lihat di sini misalnya penilaian dari rekan sejawat, kepala sekolah misalnya kan, perilaku yang dilakukan itu tidak ada gitu. Berarti memang sudah sesuai dengan konsep yang ada di keputusan guru penggerak ya. Semuanya sudah berjalan dengan baik sesuai dengan aturan, dengan misalnya kepala sekolah tidak ada yang perlu dihentikan gitu kan. Berarti selama ini penilaiannya baik-baik saja gitu. Mungkin ada sedikit kalau di desain nilai misalnya kan, tidak mengeluarkan emosi di kelas misalnya. Berarti selama ini Bu Riri itu ada mengeluarkan emosi begitu? Emosi itu enggak juga, tapi terlalu menegur, terlalu keras sedikit ada. Berarti itu yang perlu dihentikan gitu. Iya, itu yang perlu dihentikan. Nah, lalu perilaku apa saja yang baru mulai Bu Riri lakukan untuk dalam hal kompetensi guru penggerak ini? Ya, yang baru mulai saya lakukan ya, selama ini kan membuat modul ini misalnya kan kita bersama, tapi yang sekarang ini saya alhamdulillah sudah mengerti dan sudah mulai saya lakukan sendiri saja gitu. Sendiri mengerjakan modul ajar misalnya kan, seperti RPP misalnya kan, karena sudah sering banyak belajar gitu. Saya sering belajar itu dari YouTube misalnya kan. Berarti dalam hal pengembangan diri ini Bu Riri ya, berarti Bu Riri sudah bisa membuat modul sendiri tanpa mengambil yang sudah ada begitu ya. Sebelumnya kan mengambil misalnya video pembelajaran saya download gitu kan. Nah sekarang saya yang membuat sendiri, sudah bisa dalam membuat media ajar yang menarik untuk siswa. Nah, apa dukungan yang Bu Riri butuhkan supaya rencana tindak lanjut ini bisa berjalan gitu? Dukungannya sekolah menyediakan media-media yang saya butuhkan dalam belajar, dalam mengajar gitu kan. Dalam hal sarana dan prasarana ya Bu Riri, seperti fokus segala macamnya sudah. Ketika saya mengajar kan tidak siswanya kan tidak boleh menggunakan HP, tapi pas saya meminta ke kepala sekolah atau wakil kurikulum boleh di bawah HP siswa ketika belajar bahasa Inggris sama saya. Jadi itu sudah disetujui ya. Nah baik Bu Riri, jadi sudah cukup jelas ya berdasarkan refleksi yang Bu Riri lakukan tadi mengenai hasil dari survei umpan balik 360 derajat dalam hal kompetensi guru penggerak, yang mana Bu Riri sudah menjelaskan tadi hal-hal yang sudah baik menurut responden
dan hal-hal yang perlu ditingkatkan lagi menurut responden kepala sekolah, fakultas sejawat dan murid ini. Nah, untuk kedepannya Bu Riri sudah bisa juga merencanakan hal-hal yang perlu diperbaiki dan apa yang perlu dilakukan, dan pihak-pihak yang mendukung ketercapaian rencana tersebut bisa berjalan dengan lancar. Nah, mudah-mudahan apapun yang Ibu Riri rencanakan ke depannya itu bisa berjalan dengan baik sesuai dengan tujuan yang telah Bu Riri tetapkan. Dan seperti yang Bu Riri katakan tadi, ada beberapa pihak yang mendukung, itu bisa tetap memberikan motivasi, tetap memberikan dukungan kepada Bu Riri supaya kompetensi guru penggerak ini bisa Bu Riri jalankan dan Bu Riri kuasai dan Bu Riri lakukan dengan konsisten. Nah, kemudian Bu Riri kita lanjut ke pembahasan berikutnya, yaitu tentang pembelajaran sosial emosional. Nah, Bu Riri di LMS kita sudah mempelajari modul 2.2 kan, tentang pembelajaran sosial emosional atau PSE. Nah, dan sampai hari ini pun itu sudah selesai kan, mulai dari diri sampai ke nyatanya sudah ada, dan saya lihat di LMS sudah ada tugas-tugasnya masuk semuanya, dan hari ini pun sudah sampai ke modul 2.3 tentang coaching. Nah, kita bahas tentang 2.2 ini dulu. Nah, selama Bu Riri mempelajari di LMS atau di modul 2.2 tentang pembelajaran sosial emosional, itu apa yang sudah Bu Riri pelajari di modul 2.2 ini? Ya, pada modul kedua ini kan tentang PSE ya. Karena PSE itu dimasukkan ke dalam modul, misalnya kan, misalnya modul karena ada PSE itu ada lima kompetensinya itu. Karena yang pertama kesadaran diri gitu kan. Kesadaran diri di sini kita kemampuan kesadaran diri ini ada juga itu misalnya seseorang harus mengidentifikasi emosi yang dimilikinya, misalnya itu contohnya kesadaran diri gitu kan. Terus mengenali keunggulan karena masing-masing anak berbeda, keunggulan yang berbeda gitu kan. Memiliki kepercayaan diri yang sangat berpengaruh untuk kehidupan sosial, misalnya berinteraksi dengan orang lain. Terus kompetensi PSE yang kedua itu manajemen diri. Manajemen diri ini ada 6 kemampuan berkaitan dengan mengendalikan diri, yaitu menahan hasrat, menahan stres gitu kan, terus mendisiplinkan diri, mengatur tujuan yang diinginkan, memotivasi diri, dan kemampuan berorganisasi gitu kan, yang bermanfaat dalam mengatur, misalnya mengatur waktu gitu kan, itu kan manajemen diri gitu kan. Terus yang kedua kompetensi PSE yaitu kesadaran sosial, yang mana kesadaran sosial ini berkaitan dengan kemampuan untuk bisa berempati dengan orang lain. Dan misalnya kesadaran sosial ini kita arahkan siswa ini, kita misalnya dalam kesadaran sosial ini misalnya kan dalam menyapa gitu kan, bukan dalam berinfak misalnya kan, itu kesadaran sosial. Karena di sini nih kita setiap hari Jumat memberikan infak ala kadarnya setelah kultum misalnya kan, itu contohnya kesadaran sosial. Habis itu yang keempat yaitu kemampuan berelasi gitu kan. Kemampuan berelasi ini berkaitan dengan kemampuan seseorang untuk membangun dan memelihara suatu hubungan sehat dengan individu dan kelompok. Terus yang kelima ada pembuatan keputusan berkaitan dengan pembuatan pilihan konstruktif yang benar dan cara bertindak sesuai etis dan norma sosial dan keselamatan. Itu yang PSE yang saya pelajari di modul 2.2. Nah, berarti sudah cukup jelas sekali ya pembelajaran yang sudah Bu Riri kuasai dari modul 2.2 itu tentang PSE, ada kesadaran diri, kemudian manajemen diri, kemudian ada tadi kesadaran sosial, lalu kemampuan berelasi dan pengambilan keputusan begitu. Nah, Bu Riri apakah sudah merencanakan dari pembelajaran PSE yang Bu Riri dapatkan tadi, apakah sudah ada rencananya pembelajaran PSE ini Ibu Riri terapkan di kelas Bu Riri? Alhamdulillah sudah direncanakan, sudah dibuat modulnya gitu kan, sudah dibuat modul tentang PSE ini gitu kan, dimasukkan PSE ini ke dalam modul gitu kan. Seperti apa langkah-langkahnya Bu Riri? Misalnya kan yang pertama kan dalam pembukaan misalnya
mengucapkan salam misalnya kan, mengucapkan salam kepada siswa, membaca ayat suci Al-Quran misalnya. Dan langkah-langkahnya yang pertama kita terapkan situ PSE misalnya memutar musik misalnya kan, nanti ice breaking gitu ya, ada mengadakan ice breaking, mindfulness kepada anak misalnya kan. Jadi anak itu lebih senang, bahagia dan menerima materi gitu sebelum kita memberikan materi kepada anak. Berarti mereka itu siap untuk belajar terlebih dahulu gitu. Kita senangkan dia dulu dengan penerapan PSE ini. Nah, lalu apa harapan Bu Riri dengan PSE ini kepada murid Bu Riri? Harapan saya setelah mengadakan mindfulness tadi kan, siswa itu lebih dia konsentrasi gitu kan, senang, itu harapan saya, dan bisa dia menerima apa materi yang kita ajarkan. Jadi aku menyenangkan, terus dalam tingkah laku baik gitu kan. Itu harapan saya setelah menerapkan PSE ini. Misalnya dalam kesadaran sosial tadi misalnya kan, dalam kesadaran diri, jadi anak yang sebelumnya ada yang emosi, setelah kita mengajarkan PSE ini tidak ada lagi hal seperti itu. Misalnya ada juga anak itu kan jarang menyapa gurunya kan, ada juga kan. Setelah kita terapkan seperti itu, mungkin anak tersebut sering hormat kepada guru, menyapa guru dan orang lain di sekitarnya, tidak sombong lain orangnya. Lebih berempati gitu. Iya, berempati, berkarakter. Kita kan tidak mengajarkan materi aja kepada anak, karakter juga. Nah, lalu siapa menurut Bu Riri yang bisa membantu Bu Riri untuk menerapkan PSE ini di kelas Bu Riri? Ya, semua rekan guru itu kan sangat membantu sekali, misalnya kan kepala sekolah gitu kan, menyetujui ya semua bisa PSE yang saya terapkan. Bisa juga kita mengingatkan rekan guru tersebut dalam kelas komunitas kita tentang PSE gitu kan. Jadi guru bukan saya saja yang menerapkan PSE, jadi guru lain juga kan sekolah ini. Baik Bu Riri, berarti ini Bu Riri sudah punya rencana, nampaknya sudah punya rencana bagaimana penerapan pembelajaran sosial emosional ini di kelasnya Bu Riri. Nah, mudah-mudahan apapun yang Bu Riri rencanakan bisa mewujudkan murid yang berkarakter, yang berempati, yang punya kesadaran diri, seperti yang Bu Riri jelaskan tadi. Nah, kemudian Bu Riri kita masuk ke pembahasan berikutnya, yaitu tentang keterlaksanaan tahapan baca. Nah, di Lokakarya 2 kemarin itu Bu Riri kan sudah mempresentasikan tentang visi guru penggerak, kemudian prakarsa perubahannya apa, lalu tentang alur-alur bakja berdasarkan prakarsa perubahan yang telah Ibu Riri rancang sebelumnya. Nah, bisa Bu Riri jelaskan sedikit mengenai visi prakarsa perubahan dan alur bakja yang Bu Riri kembangkan? Baik, Bu. Kalau untuk visi guru penggerak, saya buat itu membangun generasi yang religius, kreatif, kritis, mandiri, saling membantu, unggul dalam ikut dan mencintai kebudayaan. Jadi prakarsa perubahannya yaitu mewujudkan keterampilan peserta didik yang religius dan memotivasi belajar dalam menggunakan teks secara mandiri. Jadi prakarsa apanya, alur bakjanya yaitu dibuat pertanyaan di sini. Bagaimana cara meningkatkan keterampilan peserta didik yang religius dan memotivasi belajar dalam penggunaan teks secara mandiri, gitu kan? Jadi di sini tindakan atau penyelidikannya melakukan diskusi dengan kepala sekolah dan rekan sejawat, melakukan diskusi dengan peserta didik dan mencari referensi dan praktik baik dalam meningkatkan motivasi belajar peserta didik. Nah, terus yang keduanya yaitu ambil pelajaran. Yang sini pertanyaannya, apa yang harus saya lakukan agar peserta didik mampu meningkatkan keterampilan peserta didik dalam memotivasi belajar menggunakan teks secara mandiri. Misalnya yang tadi kan saya terapkan sebelumnya di kelas, yaitu menggunakan teknologi misalnya HP gitu kan. Sebelum kita kan menggunakan pertanyaan, misalnya dulu masuk itu kita menggunakan aplikasi Quizzes gitu kan. Jadi semua anak
menggunakan HP secara mandiri setelah dikirim linknya ke grup. Itu contohnya. Jadi tindakannya itu berdiskusi dengan kepala sekolah dan teman sejawat. Terus yang ketiga itu gali mimpi, yang mana apa saja yang harus saya bayangkan terjadi, misalkan jika semua guru menanamkan keterampilan pendidik yang religius dan motivasi dalam penggunaan teks secara mandiri dan cinta kebudayaan seperti apa antusiasme peserta didik. Jadi peserta didik ini setelah menggunakan kita menggunakan visi, jadi dia senang gitu kan tindakannya gitu kan. Tidak, kita kan sekarang ini kan tidak lagi membudayakan mencatat gitu, menggunakan HP. Jadi anak itu senang dengan hal yang seperti itu. Terus dalam religi misalnya anak sholat duha misalnya pagi itu kan, sholat duha dan tadarus itu diadakan setiap Jumat. Sholat duhanya itu di dalam kelas saja gitu, di dalam kelas, tidak di lapangan begitu Ibu. Dan tidak juga di musola gitu. Tapi kalau sholat zuhur, sholat apa ya di musola. Habis itu jabarkan rencana langkah-langkah untuk mulai membiasakan siswa mandiri memanfaatkan teknologi pembelajaran. Itu melakukan dialog dulu kan dengan siswa tentang bagaimana mewujudkan siswa yang kreatif itu gitu kan. Kita adakan dialog sebelum kita mulai gitu, wawancara. Habis itu atur eksekusi. Pertanyaannya, siapa yang bisa memantau dan mengarahkan kegiatan bagaimana mewujudkan siswa yang religius? Itu bersama murid dan rekan kerja serta pimpinan melakukan supervisi observasi dan setiap bulannya. Itu biasanya itu bakja yang sudah Bu Riri kembangkan. Nah intinya tadi tentang mewujudkan siswa yang religius tadi ya, religius dan menggunakan mandiri teks secara mandiri gitu. Nah, setelah Bu Riri melakukan tahapan bakja tadi, apakah Bu Riri memperoleh hasil sesuaikah dengan visi guru penggerak yang Bu Riri inginkan? Alhamdulillah sesuai gitu kan. Visinya tuh pasti tidak masuk semua, enggak gitu kan, melalui adalah gitu berhubungan sedikit gitu kan, kayak menggunakan teknologi tadi di sisi sekolah ada, di sisi saya sebagai guru penggerak juga ada gitu kan. Terus yang bersifat religius tadi gitu kan. Jadi semuanya alhamdulillah tercapai, tapi tidak keseluruhannya. Berarti tercapai tapi tidak secara keseluruhan. Berarti ada yang perlu lagi dikembangkan berikutnya ya Bu Riri ya. Nah, lalu apa tantangan yang Bu Riri hadapi ketika menerapkan tahapan bakja tersebut? Tantangannya di sekolah ini kan tidak dibolehkan siswa ini membawa HP misalkan. Jadi sebelum ada siswa itu yang tidak bawa HP gitu kan, karena mungkin kurang info dari saya sebelumnya. Misalnya saya kan nyuruh bawa HP, sudah diizinkan kepala sekolah, misalnya ada anak tuh yang tidak mau bawa HP gitu. Nah, itu tantangannya. Jadi dia tidak bisa secara mandiri menggunakan mengisi link khusus yang saya berikan. Itu tantangannya. Berarti terkait sarana dan prasarana yang dalam pembelajaran ya berarti Bu Riri. Iya. Nah, jadi kedepannya ya Bu Riri ya, apa yang perlu Bu Riri perbaiki terkait dengan pelaksanaan bakja untuk perubahan diri Bu Riri sehingga visi yang Bu Riri rumuskan itu bisa tercapai? Saya mungkin lebih menegaskan lagi kepada anak gitu kan, boleh sudah diizinkan kepala sekolah membawa HP. Jadi sebelum hari pembelajaran itu kan, misalnya besok saya suruh saya ingatkan lagi di grup membawa HP. Jadi tercapailah semuanya kalau siswa itu membawa HP semuanya. Atau saya izin ke kepala sekolah menggunakan labor komputer untuk belajar kan. Nah, itu bisa jadi tantangan supaya tercapai lah gitu. Nah, lalu siapa pihak-pihak yang bisa Bu Riri libatkan supaya tahapan-tahapan bakja untuk mencapai visi ini bisa berjalan dengan lancar begitu kan? Nah itu misalnya kepala sekolah misalkan dalam menyediakan sarana misalnya seperti ruang komputer itu tadi gitu kan. Jadi makanya berjalan tujuan dari saya menyetujui misalnya kan siswa ini membawa HP ketika saya mengajar gitu kan, kepala sekolah, guru misalnya, dan siswa juga. Nah baik
Jadi Bu Riri sudah menjelaskan tadi ya tentang keterlaksanaan tahapan Bagja, mulai dari buat pertanyaan sampai atur eksekusi. Nah, jadi Bu Riri juga sudah menjelaskan tadi tentang kertas perubahan dan visi yang telah dirumuskan. Dan mudah-mudahan pihak-pihak yang Bu Riri sebutkan itu dapat membantu Bu Riri untuk melaksanakan tahapan Bagja ini. Nah, terima kasih Bu Riri. Tadi kita sudah panjang lebar ya, Bu Riri melakukan refleksi tentang di pendampingan individu 3 ini, dimulai tadi dari refleksi umpan balik, survei dari responden kepala sekolah, kemudian rekan sejawat dan murid, lalu ada tadi tentang PSE, mulai sosial emosional dan tahapan Bagja ini. Nah, dengan begitu berakhir pula lah tentang pendampingan individu 3 ini. Nah, sebelum kita akhiri, kita melakukan refleksi sedikit dulu tentang kita hari ini. Nah, menurut Bu Riri, apa hal yang menarik yang Bu Riri dapatkan setelah pendampingan individu hari ini? Yang menarik pertama ya ibu menyediakan waktu ke sini gitu kan. Nah, terus dalam menyampaikan misalnya kan materi PSE diulas kembali gitu kan, yang mana sebelumnya terlupakan setelah ibu memberikan pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Jadi adalah apanya gitu kan, kayak mengingat kembali gitu kan yang PSE, terus alur Bagja, visi guru penggerak yang tadi kan, dan yang lain-lainnya. Hal yang menarik ini. Nah, lalu tadi kan hal yang menarik nih. Lalu apa hal yang perlu diperbaiki untuk kegiatan pendampingan berikutnya? Hal yang perlu diperbaiki, saya lebih belajar dulu sebelum pendampingan individu ini, gitu kan. Nah, itu yang saya akan belajar dulu, terus lebih bersemangat lagi. Nah, baik Bu Riri, terima kasih atas berbagi praktik baiknya. Kemudian saya lihat di LMS juga tugas Bu Riri juga sudah masuk, dan di pembelajaran daringnya juga Bu Riri sudah aktif sekali di ruang kolaborasi dan elaborasi ya. Nah, untuk pendampingan individu 4 berikutnya itu kita akan membahas tentang pembelajaran diferensiasi, kemudian kompetensi sosial emosional dan budaya positif. Nah, di PI 4 besok itu saya sebagai pengajar praktik akan mengamati Bu Riri melakukan pembelajaran di kelas. Nah, jadi ketika itu situasinya adalah Bu Riri melakukan proses pembelajaran, dan saya sebagai PP mengamatinya atau mengobservasinya, dan pembelajaran yang Bu Riri sampaikan ke ibu adalah pembelajaran yang mengandung unsur diferensiasi, kemudian ada kompetensi sosial emosionalnya dan budaya positifnya. Nah, tapi sebelum itu Bu Riri harus mempersiapkan modulnya atau rencana pembelajarannya, yang mana di modul tersebut termuat diferensiasi, PSE dan budaya positif. Nah, jadi sebelum Bu Riri melakukan kegiatan proses pembelajaran, Bu Riri menyiapkan modul atau RPP-nya dan diserahkan ke saya terlebih dahulu untuk diperbaiki bersama. Nah, nanti setelah RPP atau modul itu dirasa sudah sesuai, nah Bu Riri bisa menggunakan rencana tersebut untuk kegiatan pelaksanaannya. Nah, untuk kegiatan pembelajarannya Bu Riri itu minimal 2 JP. Nah, jadi 2 JP karena Bu Riri mengajar di SMA dan mapel Bu Riri adalah bahasa Inggris. Berarti Bu Riri mengajar bahasa Inggris kan di kelas berapa rencananya Bu Riri? Kelas 10. Di kelas 10 atau kelas 11? Nah, nanti disampaikan ke saya nanti ke kelas berapa yang akan Ibu Riri lakukan proses pembelajarannya. Yang jelas minimalnya 2 JP. Dan kalau lebih dari itu tidak apa-apa, pokoknya tergambar diferensiasinya, tergambar PSE-nya, dan tergambar budaya positifnya. Nah, itu untuk kegiatan pendampingan individu yang keempat.
Jadi itu kegiatan kita nanti, dan jadwalnya itu kita menunggu dulu jadwal dari BGP kan biasanya kan ada rentang waktunya, dan Bu Riri bisa memilih kapan Bu Riri bisa. Nah, nanti saya akan datang lagi ke sekolah ini mengamati Bu Riri melakukan proses pembelajaran. Jadi ada pertanyaan Bu Riri? Tidak ada. Nah, jadi sudah cukup jelas ya. Iya. Dan kemudian jika ada hal-hal yang Bu Riri perlu tanyakan kayak pembelajaran daring di LMS misalnya, itu bisa ditanyakan ke saya sebagai pengajar praktik dan juga kepada fasilitator yaitu Bu Yunik dan juga kepada admin terkait dengan LMS. Nah, kemudian saya juga sudah mencatat perkembangan belajar Bu Riri di LMS pada jurnal komunikasi. Bu Riri terus semangat ya, terus semangat di PGP ini, di program guru penggerak ini sampai akhir begitu. Mudah-mudahan apapun yang Bu Riri dapatkan di PGP ini bisa membawa perubahan di diri Bu Riri terutama dulu, kemudian perubahan di sekolah ini dan untuk murid khususnya. Jadi untuk PI 3 ini mungkin cukup sampai di sini Bu Riri. Terima kasih atas kerjasamanya mulai dari awal tadi kita sudah melakukan refleksi. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.